Halo Studio Lovers, sudah puluhan tahun berlalu, timnas senior Indonesia masih saja membiarkan lemari trofinya kosong melompong dan berdebu. So please Studio Lovers, stop berhayal dan muluk-muluk mengharapkan timnas Indonesia mampu bersaing di level Asia, apalagi tampil di pentas Piala Dunia. Jika level Asia Tenggara saja, yakni di Piala AFF, timnas Indonesia sulit meraih juara. Timnas Indonesia selalu kalah bersaing dengan Thailand dan Vietnam yang secara statistik permainan menunjukkan progres yang baik. Nah, kira-kira apa sih penyebab timnas Indonesia selalu gagal juara di Piala AFF? Yuk kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Studio Lovers, tentu saja jika ingin melihat wajah persepakbolaan Indonesia dalam 30 tahun terakhir, maka sorot saja pencapaian timnas senior Indonesia di perhelatan sepak bola Asia Tenggara, yakni Piala AFF, yang baru saja diikuti oleh timnas dan lagi-lagi malang bikin pilu karena gagal melaju ke puncak final dan juara. Nah, di Piala AFF nih Studio Lovers, Indonesia telah turut serta sebanyak 14 kali sejak awal dihelat pada tahun 1996 silam dengan nama Piala Tiger. Dan timnas Indonesia tidak pernah sekalipun mencicipi euforia juara. Studio Lovers, timnas Indonesia terus berganti dari generasi ke generasi, tetapi hanya terantuk di posisi runner-up Piala AFF sebanyak 6 kali, yakni pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Timnas Indonesia hanya langganan dan pantas dijuluki spesialis runner-up di Piala AFF. Julukan yang pantas dan pas kan ya Studio Lovers? Nah, di Piala AFF edisi tahun 2022 yang diharapkan publik tanah air menjadi golden moment untuk memutus kutukan runner-up, skuad asuhan dari Sinteyong malahan kembali mengukir prestasi yang mengecewakan. Timnas Indonesia berhenti di babak semifinal setelah disingkirkan di leg kedua oleh tuan rumah Vietnam dengan skor 0-2. Apakah mungkin kegagalan timnas Indonesia memperoleh juara di level Asia Tenggara lantaran faktor pelatih? Sepertinya banyak nih orang yang tidak sependapat jika faktor pelatih menjadi sentral kegagalan timnas Indonesia. Nah, nama-nama juru taktik andal macam Sinteyong dari Korea Selatan, Ivan Kolev asal Bulgaria, Peter Witt dari Inggris, Wim Bergen asal Belanda, Luis Milla asal Spanyol, hingga mendiang Alfred Riedel dari Austria bukanlah pelatih ecek-ecek di level internasional. Mereka sudah pernah mencicipi gelar juara di luar sana. Tetapi anehnya, kenapa semua prestasi pelatih-pelatih ini seakan tertelan air bah kala membesut skuad merah putih? Aneh bin ajaib bin ganjil ya Studio Lovers. Nah, apakah mungkin kegagalan timnas Indonesia mencicipi juara lantaran faktor pemain? Nah, pertanyaan tajam ini bakalan menjadi perdebatan Studio Lovers. Sebab jarang sih ya yang menyangkal timnas Indonesia tidak memiliki bibit dan talenta bagus di sepak bola. Persepakbolaan Indonesia di level junior sering memperoleh prestasi yang membanggakan. Tetapi fakta yang terkuak, saat memasuki level senior, para pesepak bola berbakat itu seperti kehilangan aura magisnya dan gagal menunjukkan talenta terbaiknya. Kita tahu ya Studio Lovers, beberapa tahun terakhir nih sejumlah pesepak bola tanah air telah merumput di luar negeri, memunculkan kabar gembira karena mampu menembus kompetisi Eropa, ya meskipun bukan di liga-liga top benua biru. Nah, beberapa tahun terakhir jika disimak juga nih Studio Lovers, timnas Indonesia pun telah diperkuat oleh puluhan pemain naturalisasi dari berbagai negara yang memiliki tradisi kuat sepak bola. Namun, baik pemain Indonesia yang merumput di luar negeri ataupun pemain naturalisasi tak juga menjamin tim Garuda bakalan mencicipi juara. Semua talenta dan ketenaran para pemain tersebut di Indonesia hanya super heboh di media massa dan media sosial, bukan di atas rumput hijau. Apakah mungkin kegagalan timnas Indonesia gagal bersaing di level Asia, khususnya Asia Tenggara lantaran buruknya liga atau kompetisi? Nah, bisa jadi ya Studio Lovers, sebab dari tahun ke tahun, keruhnya penyelenggaraan kompetisi sepak bola Indonesia nyaris selalu terjadi.
Yang terbaru nih, tentu saja Studio Lovers pasti masih ingat ada tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 lalu yang menelan ratusan nyawa manusia. Dekat dari itu, kerusuhan supporter juga sering retak dan pecah dalam 30 tahun terakhir ini. Belum lagi kasus dualisme kompetisi liga yang sempat terjadi membuat Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA pernah membekukan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Termasuk kasus mafia sepak bola dan suap yang beberapa kali terendus oleh media dalam kurun 30 tahun terakhir, membuat situasi semakin miris. Sudah sering bergema bahwa timnas yang kuat bermuara dari kompetisi sepak bola yang sehat. Nah, pertanyaannya Studio Lovers, sudah sehatkah Liga Persepak Bolaan di Indonesia? Ayo berikan argumenmu di kolom bawah sana Studio Lovers. Nah, apakah mungkin juga kegagalan timnas Indonesia akibat induk organisasi sepak bola atau PSSI yang kacau balau menjalankan amanah? Nah, soal ini ya Studio Lovers menjadi pintu yang sudah lama terkuak lebar. Ada saja kontroversi alih-alih prestasi yang dihadirkan oleh PSSI dari era Azwar Anas, Agung Gumelar, Nurdin Halid, Johar Arifin Husin, Lanyala Mataliti, Edi Rahmayadi, Joko Driono, hingga Muhammad Iriawan. Lantas bagaimanakah wajah sepak bola Indonesia 30 tahun terakhir? Nah, sepertinya ini pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban banget ya. Siap-siap saja selalu mendengar kata-kata bakal dievaluasi, evaluasi, dan evaluasi. Jadi ingat saja ya Studio Lovers, pencapaian terbaik timnas Indonesia adalah evaluasi. Sungguh memuakkan. Tentunya evaluasi secara mendetail sudah dilakukan. Oke deh Studio Lovers, itulah informasi tentang penyebab timnas Indonesia selalu gagal juara di Piala AFF. Cukup sekian dulu video kita kali ini ya. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.